mengarahkan untuk edukasi ya, terima kasih. Cuman ada pertanyaan yang bergelitik sedikit, Kang Erwin, boleh nggak saya bertanya, Kang Erwin? Boleh ya. Ini bertanya loh Kang Erwin, sedikit. Apakah ada tentang mitos-mitos orang tenggelam ketika itu? Coba ada nggak mitos-mitos itu? Nah, kita ini mempersingkat waktu bagaimana? Tapi kan tadi ada pertanyaan. Nanti saja ya. Oh, nanti aja, oke. Maaf. Ini kan kita berhubungan dengan hati, ya kan, dan rasa. Juga ini juga untuk semua ya teman-teman. Kita simak bareng-bareng untuk Kang Erwin, untuk teman-teman kita doakan semuanya lancar. Oke. Naik adventure itu Pak ya, salah berarti. Oke, terima kasih untuk Karawang juga ya. Jadi Karawang itu bukan terkenal lagi goyang lagi, tapi terkenal dengan Basarnas. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Kang Erwin boleh diperkenalkan dulu Kang Erwin timnya. Baik, terima kasih Kang. Ya, yang pertama izin teman-teman sahabat CR Club, saya perkenalkan. Ada Kang Santos. Ini Kang Santos. Coba silakan. Kebetulan beliau adalah sahabat saya pribadi di area Kabupaten Subang. Kita selalu kolaborasi jika memang ada terjadi bencana alam, khususnya di wilayah Kabupaten Subang ya Kang. Kang Santos ini dari kita di Animal Rescue dari RLCS. Oke, tepuk tangan teman-teman. Sebetulnya ini untuk Animal Rescue ya. Dan selanjutnya ada Kang Acep. Nah, ini Kang Acep. Kang Acep ya. Tapi perasaan ini muka-mukanya kok. Siap Kang Acep, terima kasih. Oke, Kang Acep ini dari Kang Acep reptil. Sahabat reptil. Sahabat reptil teman-teman jadi ya. Daerah Pamanukan Kabupaten Subang ya. Subang ya, Jadi Subang. kalau mampir mau edukasi ular lebih lanjut bisa mampir ke rumah Kang Acep. Kang Acep ya. Jadi bukan ganas aja ya, ada juga di sini ya. Sahabat reptil, silakan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya Kang Agus ini dari relawan Pasuruan Subang, Kang Agus. Hidup Kang Agus. Kang Agus. Ini bukan Kang Agus yang dicari ya ini mah. Bukan. Oh, maaf. Karena gini Kang, Silakan. di dunia relawan ini ada namanya Abi. Abi. Oke, siap. Ini singkatan dari Agus bersaudara Indonesia. Agus, tepuk tangan sahabat. Kita punya Agus. Agus menyala. Siap. Oke, selanjutnya ada Kang Muhammad Ridwan. Wih, Muhammad. Ini juga dari arah CS. Kenapa mirip Kang Rinci? Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya ada Kang Supri. Dari Pamanukan Pagaden ya, dari sahabat reptil. Terakhir dengan bangga saya perkenalkan Kang Ade Ahmad. Beliau adalah dari SDG Tanggap Bencana. Masya Allah, SDG tepuk tangan sahabat didoakan ya. Lancar semuanya Kang Erwin. Amin. Oh, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja kegiatan sore hari ini. Yang pertama adalah tentang undang-undang kerelawanan. Jadi teman-teman yang mau bergabung di bidang sosial itu harus memahami dulu arti dengan undang-undang. Jadi kita tidak serta-merta ke lapangan memakai pakaian seperti ini. Ada logo dari potensi SAR Basarnas ditempel di sini. Terus dengan identik oranye ini juga tidak sembarangan. Ini dilengkapi dengan undang-undang yang kita pakai, baik dari undang-undang BNPB ataupun dari Basarnas. Kalau dari Basarnas kita sebut dengan potensi SAR. Kenapa sebut potensi SAR? Karena Basarnas tidak bisa bermain sendirian di lapangan, melainkan harus dibantu oleh potensi SAR. Siapakah itu potensi SAR? Yang pertama adalah TNI Polri. Saat ada bencana, bapak-bapak atau sahabat-sahabat CR pernah melihat TNI Polri berjibaku membantu evakuasi saat bencana alam. Itulah potensi SAR. Itu undang-undangnya jika di tempat bencana 100% ada di bawah naungan Basarnas atau BNPB. Oke, tepuk tangan teman-teman. Yang selanjutnya adalah tentang organisasi LSM atau lembaga nomor 2-nya. Jadi potensi SAR itu tadi TNI Polri, keduanya adalah LSM, organisasi atau lembaga. Itu berhak untuk bergabung menjadi potensi SAR, baik perorangan
ataupun kelompok ataupun komunitas. Dan selanjutnya adalah nomor 3 adalah hewan. Contohnya seperti kinen ya, K9 itu seperti anjing pelacak, itu termasuk salah satu perangkat dari potensi SAR dari rangkaiannya Basarnas. Saat mereka diterjunkan ke lapangan, saat terjadi kecelakaan, itu 100% arahannya ada di Basarnas. Jadi kita saat terjun di lapangan ini tidak serta-merta main sendiri. Ada yang namanya SC. SC itu adalah pimpinan dari Basarnas. Jika tidak ada Basarnas di lapangan, itu bisa diambil alih SC-nya oleh Kapolda. Tidak ada Kapolda, bisa diambil alih oleh Pangdam 3 Siliwangi kalau di Jawa Barat. Jikapun tidak ada bupati, itu SC. Tidak ada bupati, camat. Tidak ada camat, kepala desa. Tidak ada kepala desa, RT dan RW, itu adalah SC. SC itu adalah pengendali yang akan menciptakan seluruh rangkaian potensi-potensi ya, seperti kondisi seperti itu. Nanti gerakannya kemana, itu di bawah naungan SC. Ada lagi namanya SMC. SMC ini adalah komandan di lapangan. Biasanya SMC ini dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti TNI Polri, Basarnas, ataupun BNPB. Itu namanya SMC. Jadi kita di lapangan itu namanya seru ya, seru itu kelompok. Nanti si SMC ini akan membagi seru SRU. SRU itu adalah kelompok. Nanti yang seru 1 sudah sertifikasi, contohnya mereka akan diberangkatkan untuk mengevakuasi di tempat zona merah ya, seperti itu. Ada beberapa korban yang belum diselamatkan, itu langsung di bawah naungan seru 1. Seru 2-nya adalah evakuasi jenazah dengan jemput bola. Seru 3-nya sama, itu nanti rollingan, seperti itulah. Dan selanjutnya dari BNPB kita ada di PRK Undang-Undang nomor 12 tahun 2017. Itu banyak kan? Ada undang-undang dari PRK BNPB, itu ada undang-undang untuk desa, ada undang-undang untuk seorang jati relawan, itu dilengkapi di sana. Nanti undang-undang itu tujuannya adalah mengikat kita saat terjadi kesalahpahaman. Karena memang banyak orang yang tidak mengaku gitu ya, Nah, banyak yang mengaku-ngaku anggota Basarnas, anggotanya BNPB, padahal kita tuh sejatinya adalah relawan. Jadi tidak dipungut biaya gitu Kak Erwin? Betul kan, kalau kita jadi relawan itu memang tidak dipungut biaya, tapi dengan kesukarelaan kita niat ikhlas bisa bergabung menjadi potensi SAR atau relawan PB, relawan penanggulangan bencana. Kalau di BPBD atau BNPB ya, kalau di daerahnya masing-masing mempunyai saudara bisa gabung ke relawannya PB. Itu bisa seorang diri, bisa berkelompok, bisa satu desa, jadi satu RW juga bisa kan? Ya, jadi satu RW juga bisa ya? Bisa. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau pusatnya itu di mana Kak Erwin? Kalau Basarnas itu pusatnya semua ada di Jakarta. Oke teman-teman perlu catatan juga nih. Kalau di Jawa Barat ada di Jalan Bandung Garut, tepatnya jalan mau ke setelah pabrik Hatek ya. Itu Parkan Muncang itu Pak. Parkan Muncang itu kantor Basarnasnya Jawa Barat, tapi disebutnya adalah kantor SAR Bandung. Dan ruang kerjanya adalah sampai dengan Cianjur dan Karawang. Kalau Bogor terus Tangerang ke sana masuk ke DKI 2. Jadi ke Basarnas Jakarta 2. Kalau Tangerangnya sampai Banten itu masuk ke Basarnas 1. Jadi semua dibagi-bagikan. Nah, dalam tergabung ke satu forum ini itu ada pelatihan khusus dari Basarnas bagi orang-orang yang aktif di lapangan. Kebetulan dari SDG Tanggap Bencana dari Korwil Bandung kita alhamdulillah namanya Kang Erik Yuliansyah, cuman mohon maaf hari ini beliau tidak bisa hadir dan tampil di kesempatan yang bagus ini karena ada suatu kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau telah melaksanakan pendidikan potensi SAR dengan 78 jam dan lulus uji kompetensi dan sertifikasi. Oke, itulah penjelasan dari Kang Erwin cukup padat dan meyakinkan. Bismillah ya. Mudah-mudahan Kang Erwin tetap istiqomah. Amin amin Kang. Dalam tauhid, istiqomah dalam keseriusan, istiqomah dalam keikhlasan. Jadi yang di boleh Kang, Dari Korwil mana? Silakan berdiri Kang. Berdiri dari
Nggak apa-apa nih, mah agak dilebarin sedikit. Maaf. Boleh nih. Saya tahu aja. Siap. Kenapa? SDG Rescue ini di Basarnas atau BNPB itu statusnya apa? Potensi SAR atau apa gitu? Kalau di Basarnas kita potensi SAR, Kang. Begitu. Statusnya potensi SAR. Kita dilengkapi dengan KTA, dilengkapi dengan sertifikasi. Kalau yang sudah melaksanakan pendidikan, kalau yang bagi yang belum ya kita harus melihatkan atau menonjolkan diri kita sebagai relawan. Jadi itu udah ada terregistrasi juga ya ke pihak Jadi kalau pemerintah. di Korwil kita ada yang pengen ikut ke SDG Rescue ini gimana nanti? Nah ini mungkin nanti untuk itu Kang Erwin yang mengedukasi terhadap itu. Kenapa? Nggak apa-apa. Terus tepuk tangan untuk Kang siapa? Dari mana? Bekasi menyala. Oke teman-teman. Pemenang wae atau serius ting. Salam santai. Ayo Kang Erwin. Jadi lanjut gimana Kang Erwin ini? Oke, untuk yang Mau lanjut apa gimana? nanti kita sudah Siap. Kalau pelaksanaannya prakteknya gimana? Udah. Sekarang. nanti kita koordinasikan dulu. Oh siap. Jadi tenang. Tapi saya tenang. Untuk korban mah ada tenang. Siap. Oke, terima kasih ya. Silakan Erwin. Oke, kita selanjutnya akan praktek evakuasi di tempat darurat. Evakuasi di tempat darurat. Karena tempat darurat ini contohnya seperti kebakaran. Contoh, ada rumah yang sudah kebakar. Ada seorang nenek, ada seorang ibu, ada seorang lansia atau seorang kakek yang harus kita selamatkan. Bagaimana menyelamatkannya? Satu adalah siap menolong. Kedua, punya rasa berani. Kalau tidak rasa berani, mohon maaf tidak diperbolehkan untuk evakuasi. Ketiga, melihat situasi dan kondisi. Oke, kita akan praktekkan kondisi keadaan darurat. Memang praktiknya sedikit kasar. Nanti saya akan, kalau yang mau tampil nanti bisa diperbolehkan tampil. Ini ceritanya korban di tempat keadaan darurat. Di tempat keadaan darurat, si penolong ini wajib memakai APD, alat pelindung diri dan sarung tangan. Seandainya tidak ada, Pak, boro-boro ada helm dan sarung tangan, tapi saya punya niat untuk menolong, bagaimana? Itu boleh, tapi lihat situasi dan kondisi. Kalau apinya sudah membesar, kita tidak diperbolehkan untuk mengevakuasi. Bukan membiarkan si manusia itu terbakar, tapi kita harus menyelamatkan diri kita. Oke, ini ceritanya si korban masih bisa kita selamatkan dengan kondisi masih aman. Oke, contohnya akan dipraktekkan oleh Kang Ridwan dan Kang Santos. Pertama kaki diluruskan, karena ini keadaan darurat kan. Kaki diluruskan, kaki ditekukan. Ini harus ditekuk. Kenapa harus ditekuk? Karena kita akan mengevakuasi dengan keadaan darurat. Ya. Dan diinjaknya dengan perasaan, Kang. Dengan perasaan. Karena ini korban. Lalu tangannya diangkat. Ini diangkatnya sedikit kasar memang. 1, 2, 3. Seperti ini, Bang. Dan kita pengalaman ada yang memakai. Ini kita akan praktekkan. Itu kan badannya kecil. Nah, kalau yang badannya gede harus ke belakang. Kalau itu diemin aja. Udah biarin aja. Kalau badannya melampaui badan kita sebagai tim evakuasi atau tim rescue, kita dengan Keluarga udah ikhlas. Jangan doi pengantin baru. Harus kejepit. Ya baru 3 hari. Jangan langsung ditutup. aman.
Pelan-pelan ikutin soal. Yang pertama si tim penolong akan mengecek keadaan si korban. Ya, perhatikan nih sahabat, ini untuk ininya. Bacain talqin. Iya, tak. Yang pertama pengecekan urat nadi dari tangan, itu sangat penting ya, sangat penting. Bahwa memastikan korban ini masih kita bisa selamatkan. Setelah itu kita juga pastikan alur napas di hidung dan mulut. Selanjutnya adalah korban kita akan siapkan evakuasi. Ini alatnya adalah kain. Kita harus punya kain. Seandainya nanti tidak ada kain harus seperti apa? Kita praktekkan. Oke nih, si kainnya kita tilap dulu. Posisi tangan korban seperti contoh direntangkan ke atas kepala. Si tangan juga yang di depan diposisikan di bagian dada. Ini memungkinkan biar korban bisa dievakuasi. Ini korban harus diberikan seperti ini. Lalu selanjutnya adalah si kain yang akan kita evakuasi, kita geser. Lalu si korban dikembalikan ke posisi semula. Ini dengan cara mengevakuasi dengan badan kapasitas berat, dengan cara ditarik. Ya. Ini kita akan selamatkan keluar rel. Udah Pak, udah Pak. Kirain mau Bicara dengan kita potong, tapi ditarik ya sahabat-sahabat, ditarik. Ditarik ya. Dan kita akan praktekkan di tempat sempit. Korbannya masih yang sama. Kita akan praktekkan si korban di tempat sempit jika tidak ada kain seperti tadi. Iya, sejuk. Ceritanya ini korban kita selamatkan tanpa kain ya, tadi seperti tadi. Tapi keadaan kita darurat seperti apa? Kita akan praktekkan. Oh, ini. Contohnya si korban tetap kita akan evakuasikan. Ini si tangan harus kita ikat, sebetulnya. Diikat di sini. Dalam arti dengan ikat dengan perasaan kita ya. Contohnya gini, diikat, kepala kita masuk ke bagian tangan yang sudah diikat. Kita mengevakuasikan seperti ini, Kang. Walaupun kasar, tetapi itulah penyelamatan darurat. Ada yang mau praktek, benar? Ada yang mau praktek? Cang, maju Cang. Itulah contoh-contoh evakuasi di tempat keadaan darurat. Kita akan selanjutnya praktek ke korban saat terjatuh ataupun di tempat terbuka. Contohnya seperti karena benturan dari kendaraan, terjatuh tidak pendarahan. Kita akan evakuasi dengan 2 orang. Silakan. Ini dengan korban penolong 2 orang, tadi dengan 1 orang, ini 2 orang penolong di tempat terbuka ini. Si kepala harus diluruskan, memastikan peredaran darah atau pernapasan tetap lancar. Si kaki itu disilang ya. Kenapa harus disilang? Untuk mempermudah si penolong mengangkat korban.
Ini kita akan evakuasi dengan 2 orang penolong. 1, 2, 3. Nah, ini cara membopong korban dengan 2 orang. Tangan. Ya, terus. Oke, selanjutnya kita ke 3 orang penolong. Nah, 3 orang penolong bagus. Nanti ada yang mau coba lagi, mangga. Ini dengan 3 orang penolong. Cek. Tes. Buka dulu helmnya. APD-nya buka dulu. Oke, selanjutnya kita evakuasi dengan 3 orang atau 4 orang. Biasanya orang yang menolong korban di jalan raya asal angkat aja. Ini tidak tahu ya, si korban ini ada patah tulang belakang ataupun ada kertakan si tulang bahu. Kita tidak tahu. Kita asal gotong ke pinggir. Biasanya terjadi di area kita, di tempat kita. Udah ke pinggirin. Kalau masih sudahnya udah gotong. Beri minum. Nah, itu tidak boleh. Nih, tidak boleh si korban saat terjadi benturan ini diberikan minum. Kenapa tidak boleh? Karena korban belum tersadarkan. Setelah korban tersadarkan, bisa diajak komunikasi. Boleh si penolong memberikan air minum, itu boleh. Tapi saat korban seperti ini tidak sadarkan diri, jangan coba-coba memberikan air minum ya. Karena nanti si air minum itu bukannya masuk ke tenggorokan, dia akan berbelok ke segala arah yang dia terluka di bagian belakang. Oke kan, kita akan praktekkan dengan 3 orang atau 4 orang penolong. Yang pertama, kepala diluruskan, terus tangan dari si penolong itu sikapnya bersamaan kan. Ini kakinya juga harus kuda-kudanya sama. Dengan hitungan 3, itu kita akan mengevakuasi korban ke dada kita. 1, 2, 3. Contohnya seperti kenapa harus lurus? Ini harus lurus kan? Kalau tidak lurus, si korban kita takutkan ada beberapa faktor kecelakaan di area belakang ya. Dan cara ngangkatnya dengan hitungan kembali 1, 2, 3. Nah, baru kita evakuasi ke tempat yang aman atau ke ambulan. Cara naruhnya juga sama, hitungannya ke 3. 1, 2, 3, posisinya seperti semula. Dan selanjutnya posisi terakhir 1, 2, 3. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah memperhatikan. Kalau ini ada pertanyaan, silakan dari Korwil mana? Korwil Tangerang Raya. Perkenalkan, nama saya Erwin dari Tangerang Raya. Erwin juga. Saya bertanya untuk penanganan pada cedera leher. Tadi saya rasa kayak ada yang kurang pas gitu Pak. Soalnya untuk stabilan dia masih bisa goyang. Gitu. Mungkin bisa diperbarui penanganannya untuk biar lebih stabil aja untuk cedera leher, karena cedera leher lebih vital kalau Betul kan? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk cedera leher ini diharuskan adalah pihak medis ya. Pihak medis dari ambulan yang datang ke lokasi itu akan mengevakuasi. Karena yang tadi saya katakan adalah relawan atau kedaruratan itu contohnya memang seperti itu Kang. Itu tadi ada pemegang dari depan untuk memastikan kepala. Tapi kita akan laporan ke si medis saat ambulan tiba di lokasi, kita lapor, Pak, korban sudah kami evakuasi, terjadi kertakan dari tulang leher atau tulang punggung belakang. Itu kita laporkan ke beliau. Biar si pihak medis ini mengetahui si kronologis korban ini kan, gitu. Daripada si masyarakat kita yang tadi ya sudah tahu dia lehernya patah, angkatnya salah. Biasanya yang ngangkat tuh asal kan.
si kepalanya geser ke lantai atau ke jalan aspal, kita geser karena untuk menyelamatkan. Nah itu fatal. Memang seperti itu Kang ya. Jadi lebih jelasnya nanti, bukan lebih jelasnya, keberhakannya ada di medis memang. Kita hanya menyelamatkan ke tempat yang lebih aman saja. Oke, udah. Oke, itu aja jelas Kang Erwin. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin dari kami dari SDG Tanggap Bencana mungkin hanya itu dulu kan. Insya Allah untuk yang mau bergabung menjadi bagian dari kami nanti bisa hubungi kami setelah acara ini. Kami siapkan formulir, siapkan komitmen untuk bisa bergabung ke SDG Tanggap Bencana. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke edukasi reptil. Nah, reptil ini saya jelaskan sebentar. Ada hewan berbisa dan non berbisa. Dan kebetulan yang kita bawa adalah ular ya kan. Reptil itu banyak, ada buaya, ada ular saja lah banyak. Nah, reptil itu banyak. Yang kita bawa adalah ular. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan Kang Santos ini dari RCS. Silakan Kang Santos. Siap Kang Santos, tepuk tangannya buat Kang Santos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian rekan-rekan Syiar Lagab, alhamdulillah sebenarnya kita sudah dipertemukan di dalam suasana yang ya, hujan enggak, panas enggak, tapi adem, insya Allah alhamdulillah sekali. Sejuk berarti. Sejuk, betul sekali sejuk, cakung, cuaca mendukung. Nah, dalam kesempatan kali ini mungkin tadi sudah diperkenalkan ya, kita dari Animal Rescue, kita gabung ke dalam kebencanaan dan alhamdulillah kami sekarang berada di sini di dalam SDG Bencana juga dengan Kang Erwin dan rekan-rekan semua. Terima kasih Kang Erwin, terima kasih rekan-rekan yang lain juga. Nah, kenapa ular itu dimasukkan ke dalam kebencanaan? Karena di dalam kasus kebencanaan itu misalkan tanah longsor ataupun banjir, kadang di situ ada ular-ular yang terbawa hanyut atau terbongkar tempat tersembunyinya sehingga dia bergerak masuk ke pemukiman. Nah, di situ tentu ada konflik antara manusia dengan satwa ya, khususnya ular. Walaupun di Animal Rescue itu nggak semuanya tentang ular, cuman kita lebih cenderung ke ular karena memang hal ini banyak terjadi kasus snake bite atau gigitan ular yang tidak sempat tertolong. Nah, sebelum kita membahas ke kasus snake bite ini, kita akan bicara dulu tentang ular. Kalau saya bicara tentang ular, apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara semuanya? Barangkali apa? Bisa. Terus? Enggak, kita ke hal-hal yang real dulu. Selain bisa mungkin takut, geli. Nah, seperti itu. Memang. Jadi kita akan jelaskan sedikit memperbaharui paradigma masyarakat yang selalu tentang ular. Sebenarnya ular itu tidak akan mengganggu manusia bila dia tidak merasa terusik. Nah, kenapa ular pada masuk ke kampung ya, ke perumahan? Karena habitatnya emang udah terusik. Dan manusia itu dominan yang paling banter kerusak alam ini. Jadi sehingga mereka sudah nggak punya tempat untuk tinggal yang nyaman, makanan dia di alam sudah habis, makanya dia masuk kampung ke tempat manusia atau cari persembunyian dan sebagainya, ataupun mengejar makanan juga, mengejar makanan karena rumah kita banyak tikus. Nah, tikus itu adalah salah satu mangsa atau makanan daripada ular. Kemungkinan itu juga memicu ular-ular masuk ke pemukiman. Nah, yang kita harus tahu tentang ular itu, pertama ular tidak menyerang kalau tidak kita ganggu. Terus ular itu perlu kita tahu juga, dia berdarah dingin. Berdarah dingin itu maksudnya begini. Kalau manusia, kalau misalkan kedinginan, secara otomatis dia akan menggigil. Menggigil itu cara konstruksi badan dia supaya ada pembakaran biar dia hangat. Terus kalau panas mungkin keringatan. Nah, ular itu tidak bisa mengondisikan badan seperti itu. Jadi dia harus berpindah ke tempat yang aman, yang suhunya seimbang dengan suhu badan dia. Mungkin ke rumah. Nah, itu makanya ada potensi ya masuk orang ke rumah di situ. Jadi ular itu berdarah dingin itu kenapa berperan di situ. Jadi itu berdarah dingin. Keduanya, selama ini mungkin masyarakat taunya ular itu takut garam. Selama ini bertahun-tahun mungkin hal itu
sudah menjadi bahasa umum bahwa ular takut garam. Nah, kita kembali tadi makanya waktu di depan saya suruh merasakan tekstur kulit ular itu seperti apa. Ular itu binatang bersisipnya, teksturnya, jadi garam itu tidak ada pengaruhnya. Mungkin bentar dulu kita praktekkan, kita pembuktian aja ular itu takut garam apa enggak. Oke, boleh dikeluarkan untuk ini koros saja, koros. Bikin lingkaran aja, Wan. Yang ini lingkaran. Kalau dia ada di tengah, kalau dia takut garam, mungkin dia tidak akan berani melintasi batas garam itu. Kita akan mencobanya. Cuman kalau dia berani, berarti itu tidak ngefek. Yang suku boleh di yang keras, yang atau itu juga apa-apa. Ini bukan ular kedua. Kalau dia antung mungkin karena sudah lama terbiasa dengan kita. Tuh Cang Komar tuh Cang Komar tuh. Tuh yang itu tuh orangnya tuh. Koros saja, koros. Tuh Cang Komar yang itu tuh. Nah. Aman? Masih sehat? Oke. Nah. Oke. Siap. Dia berani melintasi batas garam ya. Berarti dia tidak takut. Kalau kurang yakin bisa ditaburkan garam di tubuhnya. Berpengaruh apa tidak? Nyari saudara dia tuh. Nah, di rukyah. Jadi intinya begitu. Berbeda dengan binatang moluska yang berkulit berlendir seperti itu, dia memang efek kena garam. Jadi kedepannya mau bazir ya kalau kita harus nabur garam buat nakut-nakutin ular. Kecuali garamnya banyak dilemparin ya otomatis dia kena. Ya betul ya. Kemudian ular takut apa sih? Ular itu lebih cenderung takut ke bau-bau yang menyengat. Bau-bau yang menyengat. Di sini kita bawa karbol, ini cairan karbol ya. Karbol yang buat ngepel lantai seperti itu, dia baunya menyengat. Dibikin lingkaran aja. Biasanya dia bau gitu dia gak berani. Kecuali karena dia emang takut. Nah, dulu. Dia masih tenang, masih terganggu dengan keluar dari kandangnya. Kalau disiramin dia akan itu, dia akan belum. Kurang lega dia bikin lingkarannya kurang lega. Kang Acep kenapa kakinya diangkat Kang Acep? Oh awal-awal Kang Acep banyak yang nggak tahu. Ya udah. Kang Acep kakinya diangkat. Mungkin karena dia refleks aja. Harusnya dia nggak berani. Biasanya kalau kita praktek nggak berani. Mungkin karena refleks baru keluar dari situ. Tapi dia bau sedikit ada gerakan untuk tahu dia balik arah karena berbau. Gitu. Oke, mungkin sekedar ini sebagai gambaran ya bahwa ular itu memang ke garam tidak pengaruh. Nah, terus selain itu kita bisa mencegah rumah supaya tidak kemasukan ular dengan selalu menjaga kebersihan rumah tentunya. Karena ular bisa saja bersemayam di situ karena mencari suasana yang lembab dan kering itu, makanya hati-hati. Kemudian terus kita akan jelaskan beberapa ular yang memang ada di sekeliling kita yang sering kita jumpai yang berpotensi menggigit manusia dan sebagainya. Mungkin pertama mungkin Kang Supri bisa jelaskan bahwa ular apa aja, Kang Supri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ular janur. Ini jenis ular janur atau yang bisa disebut ular pucuk. Ini ular pucuk berbisa rendah. Paling efek gigitannya itu gatal, biasanya gatal. Tapi kalau imun kita kuat, dia nggak bakal berefek apa-apa. Paling iritasi doang. Kalau jenis ular pucuk ini. Ada juga ular yang berbisa. Ya jenis yang tidak berbisa sampai ujung ekor ini hijau. Dari ujung kepala sampai ujung ekor hijau. Ini yang jenis yang tidak berbisa. Jadi jenis yang enggak berbisa dari ujung kepala sampai ujung ekor hijau. Jadi kita coba. Gak bakal berefek apa-apa karena ini jenis ular yang berbisa rendah. Karena imun pun kuat. Ya bukan berarti kita sakti, bukan memang. Jadi memang jenisnya untuk ular yang berbisa rendah, ya tidak efek. Jadi mungkin gatal ataupun iritasi bagi yang kulit sensitif. Ini. Kemudian ada kedua ular hijau ekor merah. Itu sering kita jumpai ya.
Itu hati-hati sekali karena kita jarang melihatnya. Dia pintar sekali berkamuflase dengan tanaman. Karena warnanya hijau kita tidak melihatnya. Dari ciri fisik bentuk tidak terlalu gede, pendek, ada ekor merah di ujungnya seperti ini. Gambar spesialnya seperti ini, cuma mungkin kurang kelihatan. Kalau mau lihat detailnya boleh silahkan dikelilingin, silahkan. Dia berbisa tinggi, high venom, lebih cenderung hemotoksin menyerang sel darah. Jadi hati-hati sekali yang suka beraktivitas di luar ruangan, apalagi di kebun, bertani ataupun kegiatan outdoor, mungkin bila berjumpa dengan ular itu untuk selalu berhati-hati. Dampaknya apa? Racun bisa hemotoksin itu adalah menyerang sel darah ya. Jadi racun sama bisa itu berbeda ya. Kalau bisa itu hormonal, tumbuh buat metabolisme tubuh dia. Walaupun dibuang bakal tumbuh lagi karena memang dibutuhkan untuk siklus metabolisme dia. Sedangkan racun itu mungkin dari sisa-sisa makanan, bakteri yang terkandung di gigi itu bisa dibersihkan, bisa dibuang. Kalau bisa tidak bisa dibuang ya. Jadi kadang beberapa orang atau mungkin yang mengaku sebagai pawang bilang tenang aja bisanya sudah dibuang. Padahal bisa itu kan hormonal, bakal tumbuh lagi walaupun dibuang. Begitu Kang Supri ya? Karena kalau bisa ular itu masih sebutnya protein buat meleburkan mangsanya. Jadi buat meleburkan mangsa yang dia makan, dia akan meleburkan. Oke, jadi bisa itu sebenarnya protein ya. Oke, mungkin ular berikutnya kobra Jawa ya, kobra Jawa. Ini kita sering ketemu di sekitar kita paling banyak mungkin habitatnya kobra Jawa. Dibilang kobra Jawa bukan berarti karena memang dari Jawa. Namanya kobra Jawa, ular kobra Jawa itu sangat termasuk high venom. Dengan ciri fisik tentunya apa lah? Kebanyakan dominan warna hitam. Dia kalau terproteksi akan melebarkan lehernya, mengembang, makanya dibilang ular sendok. Kalau di bahasa Latinnya Najas putatrix. Oke. Ini. Oke, makanya untuk kita harus selalu berhati-hati dengan ular kobra Jawa ini. Dia punya kelebihan bisa menyembur. Untuk radius 2 meter pun nyampe untuk yang dewasa. Makanya hati-hati kalau memang berinteraksi dengan ular di sini, usahakan selalu dengan pakai kacamata ya. Kita harus melindungi mata dari kena semburan ular itu sendiri. Nah, kalau mata tidak ada luka sebenarnya itu tidak apa-apa. Jadi bisa itu ngefek ke kita kalau lewat injeksi, lewat gigitan. Oke, masih bisa. Kalau kita terkena tangan, kalau kita tidak ada luka, sebenarnya tidak apa-apa karena seperti apa yang dibilang tadi Kang Supri, dia adalah protein sebenarnya. Jadi mohon untuk hati-hati ya kalau yang ketemu dengan jenis spesies ini ataupun diminta tolong untuk mengevakuasi jenis ular seperti ini. Oke, mungkin cuaca memang hujan adalah rahmat ya, perlu kita syukuri juga. Hujan ini sekian lama kita merindukan hujan dan sekarang hujan, alhamdulillah sekali. Kita dari kemarin belum hujan. Nah, hati-hati untuk jenis ular ini. Dia bisa menyemburkan bisa. Bisanya lebih cenderung ke neurotoksin ya, menyerang saraf dan sebagainya. Kalau tergigit kita bisa cacat permanen. Nah makanya itu ciri fisiknya. Kalau dia transportasi terganggu, dia akan melebarkan lehernya seperti itu. Ya silakan barangkali. Nah, ular itu terputus dengan gerakan. Jadi sebenarnya ular itu tidak bisa mendengar, penglihatannya kurang bagus, cuma dia refleksnya sama gerakan, sama suhu tubuh. Jadi kalau pernah melihat orang India pakai suling, dia pakai suling ular naik gitu, sebenarnya dia terputus sama ujung suling yang dia gerakan. Dia tuh nggak punya telinga, walaupun dia bentak-bentak juga nggak dengar. Sama suhu tubuh, makanya kalau ular yang di pohon untuk mencari mangsanya, suhu tubuh makhluk yang lain seperti burung, bajing, tikus dan sebagainya akan terdeteksi sama dia akan mangsa itu. Walaupun dia tidak punya kaki, Allah mengkuasakan dia bisa makan, walaupun nggak pakai tangan, tetap aja ketemu lewat penciuman suhu tubuh dia, begitulah. Jadi mohon adik-adik ya, jangan sekali-kali bermain dengan ular seperti ini kalau yang ada yang melihat, karena sekarang banyak influencer yang mengelola YouTube maupun tayangan yang lain yang memegang ular berbisa tanpa edukasi ya. Jadi mohon yang memang tidak terbiasa ataupun adik-adik kalau ketemu jenis ular ini jangan sekali-kali memegangnya kalau kita tidak mengetahui jenis-jenis spesiesnya. Mungkin begitu barangkali Kang Supri, terima kasih.
Kalau mau tahu bagaimana dia dengan banyak gerak dengan gayanya, boleh maju silahkan. Insya Allah didampingi oleh Supri aman. Boleh. Jadi kenapa? Nanti kita jelaskan. Gitu? Abang mau? Oke. Jadi intinya gitu. Ular itu akan terkait dengan gerakan kita. Dia akan mengikuti gerakan kita. Jadi terkunci cuma gerakan. Jadi tidak, kalau pandangan tidak begitu berfungsi bagus, walaupun ada jenis ular yang memang pandangannya sangat tajam seperti kobra. Terus telinga juga dia tidak ada, jadi tidak mendengar, walaupun kita bentak-bentak juga dia dibentak, per kilo, tetap aja nggak ini karena dia nggak mendengar. Jadi intinya begitu. Kalau kita ketemu kita kurangi gerakan, jangan banyak bergerak biar dia tenang. Toh nanti juga dia akan pergi. Oke, diam. Jangan banyak gerak situ. Oke, awas Pak Supri. Nah, kalau dia diam saja. Nah, cuma kalau dia bergerak dia akan kasih ke audien yang tadi, ke Kang Acep, dia akan gigit nanti karena merasa terganggu seperti itu. Tapi tidak untuk ditiru ya, kalau memang yang belum paham cara penanganan ataupun teknik yang kurang memegang ularnya jangan ditiru kalau memang belum kita paham benar. Jadi intinya itu, ini adalah sampel toh. Tanpa kita membawa spesiesnya mungkin kita nggak bakal tahu bagaimana dengan ini. Dan mohon maaf, kita bukan menggurui ya, kita sama-sama belajar saja, kita bukan menggurui ataupun gimana gitulah kita. Karena kami mempelajarinya bukan karena apa, karena kita ada waktu mempelajarinya. Mungkin rekan-rekan yang lain mungkin tidak sempat mempelajarinya. Jadi itu, oke? Ya, ya. Kita kan silakan asal kita paham jenisnya. Teknik memotong kepala ular tidak sama. Ada jenis ular viper yang tadi aku bilang ular hijau ekor merah. Dia punya taring terpanjang dari sekian jenis ular. Dia kalau tangkap seperti ini, biasanya orang menangkap ular di sini. Dia taringnya akan tembus ke bawah, akan kena kita juga. Jadi untuk menangani jenis viper mungkin bisa dari rahang samping. Untuk jenis kobra harus dihadapkan ke bawah, jangan sampai kita nyembur ke kita. Ya, luar biasa. Nah, boleh asal kita tetap safety. Usahakan selalu pakai kacamata untuk jenis spesies ini, selalu pakai kacamata, itu penting. Jadi intinya gini, kalau dia nyembur ke mata dan di retina mata kita ada luka, itu sama aja dengan kita tergigit. Kalau tidak ada luka, mungkin cuma dengan dibasuh air yang mengalir juga sudah cukup, begitu. Yang lain barangkali? Penanganan kalau tergigit ular, boleh. Sekarang kita mencoba bagaimana bila kita tergigit ular. Sekarang kita bukan dulu kita ular berbisa itu ciri khususnya pasti memiliki taring ya. Pasti memiliki taring untuk ular berbisa. Yang untuk ular tidak berbisa itu tidak memiliki taring. Taring itu ada taring depan, taring tengah, taring belakang. Bila mana kita tergigit ular dan tidak mengetahui jenisnya berbisa apa enggak, kita bisa identifikasi dengan bekas luka. Kalau di luka itu ada bekas lubang taring, itu ular berbisa, apalagi sertai dengan luka yang biru, mungkin bengkak, tebas, rasa mual, pusing dan sebagainya, itu ular berbisa. Hati-hati. Langkah awal kita harus menghambat si racun bisa itu dari titik gigitan, titik lokal, menuju ke titik sistemik secara limfatik. Jadi ular itu diketahuinya bisanya bukan di darah. Meskipun kita harus membuang darahnya, itu kadang sia-sia saja karena ada di getah bening. Cara penghambatan bisa itu menjaga ke seluruh tubuh, kita bisa lakukan imobilisasi ya dengan GBD. Kita cari dua belah papan ataupun benda-benda yang keras. Kalau usahakan lebih dari pergelangan sampai lebih dari tangan. Di sini masih bisa bergerak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengurangi pergerakan. Karena tinggalnya di getah bening, semakin kita bergerak semakin maju, semakin kita bergerak semakin maju. Jadi kita harus mengawatnya dengan cara ini. Ini usahakan kayaknya lebih dari ini sih sampai sini. Ini juga batas tingkat risiko juga sampai.
mau di kaki, mau di tangan juga, usahakan seperti itu. Setelah ini kita harus ke medis, mendapatkan serum anti bisa. Di sana masih juga diobservasi diobservasi selama 48 jam, perlu hanya dikasih serum. Nah, seperti ini bukan pengobatan ya, bukan pengobatan. Pertolongan pertama, first aid. Pertolongan pertama bila kita tergigit supaya tidak menjalar ke organ sistemik seperti paru, jantung dan sebagainya. Jadi usahakan tetap tinggal di area lokasi gigitan, misalkan di seperti ini. Terus jangan sekali-kali diikat. Dulu ada teknik pengobatan dengan cara diikat ya, diikat. Kenapa? Coba diikat. Kalau kita ikat, apalagi yang kencang, memang dulu kalau kita gigit besar rata-rata pasti diikat kencang-kencang biar niatnya tidak menyebar. Cuman kadang di bekas ikatan itu ada kerusakan jaringan di situ. Karena ikatan terlalu kencang ada kerusakan jaringan. Ini tidak dianjurkan, makanya di bekas ini biasanya ada pembusukan nantinya. Di dalam yang pecah ada kerusakan jaringan itu, pembusukan akan melebar terus, apalagi untuk bisa-bisa yang sifatnya hemotoksin. Ini akan melakukan lagi pembusukan nantinya. Darah tidak mengalir. Kalau kita pikir usahakan darah masih tetap mengalir, cuman getah bening supaya tetap tinggal. Karena tinggalnya di getah bening, limfatik jadinya. Jadi ini tidak dianjurkan. Kedua juga untuk bikin luka baru atau sayatan. Dalam bahasa apa ini sisi apa ya? Nah, itu dibikin luka baru, niatnya membuang bisa sama. Cuman itu juga tidak disarankan karena kadang kita ada infeksi di sana karena mungkin benda yang buat penyayatnya tidak steril. Kedua, kita malah ada luka baru, ada luka di atas luka. Gimana rasanya dong? Oke, jadi kita udah luka kepala, terus ditambah lagi luka sayatan. Itu kita berpedih, bang. Nah, sekarang ular yang sering kita jumpai, ular beling-belang. Tahu ya? Ular beling-belang. Yang belang-belang, hitam putih, hitam kuning. Sering ketemu? Itu memang banyak di kita. Itu mungkin paling banyak dominan di kita. Apalagi tempat-tempat dekat sawah, selokan, itu paling banyak. Dia lebih cenderung nokturnal ya, aktif di malam hari, aktif di malam hari. Tapi mohon maaf, bukan berarti ular yang aktif di malam hari siangnya aman, sama aja. Jadi, oke, ini ada cincin emas. Oke, keluarkan saja. Ini adalah medium venom berbisa menengah. Bisa menengah itu efeknya seperti apa? Bengkak, bisa. Kadang pusing juga ada. Cuman jarang sampai menimbulkan kematian, bahkan tidak ada. Jadi berbisa menengah, medium venom. Ini adalah salimangsa cincin emas atau boiga ya, di keluarga boiga, ular kucing kayak ini, seperti ini. Tetap hati-hati kalau kita tidak tahu memang, karena itu kita tidak bisa membedakan mana cincin emas, mana belang-beling. Ini adalah cincin emas. Cincin belangnya tidak terlalu gede seperti ular-ular untuk yang beling. Kalau beling seperti ini. Jadi belangnya lebih gede, berbisa tinggi, sama. Kalau ular beling rata-rata ada di permukaan tanah. Kalau untuk cincin emas biasanya di pohon, Nah, untuk ular yang beling sebenarnya tidak terlalu beda jauh, cuman hanya sekedar ini seperti itu. Cuman ciri fisiknya jelas kita membedakannya antara beling sama ini cincin emas. Kalau biasanya ada di pohon-pohon, pohon bambu dan sebagainya. Enggak harus di bambu juga sih. Ini rata-rata di pohon. Kalau ular beling biasanya di permukaan tanah seperti itu. Jadi silakan. Cuman tolong didampingi. Nah, oke. Yang ini adalah welang. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang ini medium venom, untuk yang welang high venom, berbisa tinggi. Jadi high venom. Ini gigi yang untuk ular weling ini nggak bawah. Sebenarnya gigitannya nggak terasa, cuman efek bisa ini. Karena taringnya sih kecil, cuman efek busanya jarang yang selamat kena gigitan ini. Nah, enggak.
Ini adalah medium venom ya, berbisa menengah. Nggak doyan, nggak enak ya. Jadi kita akan buktikan bahwa takutnya nanti dibilangnya kita bohong itunya. Oke. Kamu makan. Jadi kalau dia high saya yakin dia nggak bakal berani. Oke. Meling. Jadi itu. Terus mungkin ada yang perlu saya sampaikan lagi. Nah, membedakan ular berbisa sama nggak berbisa tidak cuma bisa melihat dari bentuk kepala ataupun warnanya. Jadi saya contohkan ular viper pohon ya. Kalau viper pohon itu yang hijau merah tadi, ataupun ular gibuk viper tanah, kepalanya memang segitiga. High venom iya. Cuma lihat kobra, segitiga enggak? Beling, segitiga enggak? Enggak. Tapi korbannya banyak yang meninggal. Nah jadi bukan sebagai patokan. Terus warna juga bukan patokan bahwa itu berbisa tinggi apa enggak. Beberapa jenis spesies ular ada kelainan genetik yang menyebabkan warna itu berbeda dengan warna normalnya. Seperti dulu kita punya sanca albino yang warna putih dan sebagainya. Itu tidak menjamin kita bisa membedakan berbisa atau enggaknya. Yang jelas pasti ada taring. Tapi mana mungkin kita harus buka tiap kepala ular gitu. Makanya disitulah pentingnya belajar mengenal spesies. Jadi yang tidak paham atau tidak mengenal jenis spesiesnya, mohon selalu berhati-hati dengan ular. Jadi terakhir mungkin ada ular gibuk ya. Ular gibuk itu viper tanah. Mungkin Kang Subri bisa jelaskan ular gibuk, silahkan. Ya, ular gibuk itu dominan di Jawa banyak banget. Korban gigitannya juga banyak banget. Ada yang anak-anak juga, keseluruhan semua petani. Ini ada ular gibuk jenis viper, bukan rig. Rig ada di luar negeri. Di Jawa atau di Indonesia nggak ada. Ini ular kalau serasa rhodostoma atau bisa disebut juga ular gibuk, biasa ada di sawah juga, perkebunan juga. Suka gibuk. Ini rancau darat. Jadi dia nggak kemana-mana, diam setempat doang. Dia mendekat, ada orang mendekat, dia langsung batuk. Jadi jenisnya bisanya mematikan. Banyak juga kejadian digigit sama ular ini. Hematoks juga. Kebanyakan ya harus kita bawa ke rumah sakit pasti langsung. Jangan lama-lama. Berapa jam katanya? Kalau digigit waktunya berapa lama? Oh, kalau dari tulang itu sebenarnya sih enggak. Itu cuman namanya bakteri. Dia bakteri doang. Jadi dia paling tetanus. Enggak berbisa kayak gigitannya. Beda sama gigitannya. Jadi viper tanah ini mungkin yang banyak kasus gigitan kita karena dia pintar berkamuflase dengan daun-daun kering. Oke. Jadi sehingga kita tidak melihatnya karena pintar berkamuflase dengan daun-daun kering. Kita tidak melihatnya. Dia lebih cenderung nokturnal, aktif di malam hari. Kalau kita tergigit, tadi ada yang pertanyaan berapa lama durasi kita tergigit sampai kita mampu batas kuatnya. Kalau dibilang rata-rata ada berapa menitnya gitu ya. Cuman faktanya kemarin rekan saya tergigit ular kobra tapi modonya sekarang meninggal. Dia kuat 8 jam. Ya, itu dengan imun yang bagus, itu dengan diproses dengan tenang juga. Jadi intinya kalau kita tergigit, kita jangan panik karena panik akan maju detak jantung juga. Jangan terlalu panik. Terus usahakan bidan langsung. Itu saya buktikan bahwa kemarin katanya kalau digigit itu dikasih bawang kayak apa, sudah dicoba semuanya. Toh akhirnya almarhum juga. Itu rekan kami. Walaupun kita sudah menyarankan untuk mobilisasi dan ke medis, cuman beliau merasa ayo kuat gitu kan. Nah makanya aku bilang selalu berhati-hati. Gak ada yang sakti masalah hal ini. Allah yang berkuasa. Cuman ya kalau memang kita berbilang masalah Allah kuasa Allah ya pasti apapun gak ada. Kita makhluk apaan sih kita di mata begitu. Jadi cuman kita berusaha kan wajib kita lakukan dengan tindakan seperti yang tadi aku bilang, itu udah standar WHO. Itu bukan pertolongan ya, bukan pengobatan ya, cuman pertolongan pertama, first aid kalau bahasa itunya, sebelum kita ke medis. Seperti itu. Mungkin yang lain lagi. Terus kalau kita lihat
ada kuliner yang masak kobra ya, dipotong kepalanya. Kenapa kepalanya disingkirin, dibuang? Dia masih punya potensi ngegigit karena si kantung pisah itu ada letaknya di tulang belakang dekat toraks, di belakang ada kantung pisah di situ. Selama itu masih ada potensi mengucur lewat taring. Jadi gigitan ular itu berefek kalau bisa ular itu ngefek kalau lewat sebuah injeksi ataupun gigitan. Kalau kita kena tangan, kalau tangan kita nggak luka tidak apa-apa. Sejatinya adalah protein memang yang dipakai buat metabolisme tubuh dia seperti itu. Jadi intinya kita harus kena gigitan dulu, baru kita ada efeknya. Kalau memang kita tangan tanpa gigitan, insya Allah tidak apa-apa. Cuma tetap antisipasi, jangan sampai kita megang-megang kalau kita tidak mengenalnya. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf ya banyak kekurangan, dan mungkin mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa bersilaturahmi lagi. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi, mungkin bisa menghubungi kami nanti karena waktu sudah terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanggal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari rekan-rekan tangga bencana sudah mengerti.